Halo kakak, kembali lagi dengan saya Siti Baroro. Nah, pada kesempatan kali ini kita masih belajar tentang berpikir kritis ya. Di video pertama kita sudah belajar pentingnya berpikir kritis. Nah, pada video kali ini kita akan belajar tentang langkah-langkah atau cara supaya kita bisa berpikir kritis. Nah, untuk video kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Kak Zulaiha. Halo Kak Zulai. Halo. Kak Zula ini juga alumni dari Pramuka Man 1 Yogyakarta. Ini aktivis di beberapa tempat ya. Pastinya udah sering ya untuk diskusi rapat ya, gontok-gontokan ya bahasanya ini. Oke, langsung aja ya kita tanyain langkah atau gimana sih Kak supaya kita tuh bisa bisa berpikir kritis dimanapun, kapanpun gitu. Kalau itu soal kebiasaan sih Kak. Wedew. Berat ya kalau misalnya masalah kebiasaan. Tapi kan kebiasaan tuh ada awalnya, nggak mungkin kan kita udah kebiasaan, kan ada yang pertama gitu. Nah, untuk pertama kalinya supaya kita bisa membiasakan kita tuh berpikir kritis itu gimana? Mungkin pertama kakak-kakak perlu memahami masalah itu apa dan coba dicari akar masalahnya itu apa. Gitu. Oke, cari akar masalah, terus masalahnya itu apa? Ya. Nah, contohnya gimana Kak? Cara paling mudah untuk mengidentifikasi masalah itu yaitu dengan menggunakan 5W1H gitu. Kemarin nih, misal ada yang ini hype di 5W1H itu what, when, why, where, when, how. Oke. Contoh-contoh Kak, contoh-contoh. Contoh nih, kemarin ada berita, mungkin teman-teman sudah ada yang tahu begitu. Tentang menghirup asap batok kelapa 2 kali sehari dapat menyembuhkan COVID-19. Percaya nggak tuh? Bisa sih. Ya menarik sih ini, batok kelapa ya untuk menghirup terus bisa. Karena kan menghirup kan lewat hidung ya. Mungkin habis itu kan turun ya, nggak ya, ke bawah gitu ya, ke paru-paru gitu ya. Mungkin bisa gitu ya. Oh, tapi gimana? Terus kalau misalnya kita dapat berita itu, kalau orang yang berpikir itu gimana Kak? Coba di cross check lagi. Apakah benar menggunakan batok kelapa? Satu. Apa sih isi kandungan di dalam batok kelapa? Lalu siapa yang mengeluarkan statement tersebut? Oke. Apakah ia memiliki kualifikasi di bidang kesehatan? Oke, benar. Nah, kira-kira apabila jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut dirasa masuk akal dan dapat dipertanggungjawabkan, ya silahkan share info tersebut. Tapi apabila masih dirasa masih ragu, ya silahkan mencari kebenaran-kebenaran dari beberapa artikel yang lain ataupun dari referensi yang lain. Oke, berarti kita cari ya benar-benar detail banget dari 5W1H. Ada lagi nggak Kak cara yang langkah selanjutnya atau cara yang lain gitu untuk kita biasa berpikir kritis tadi itu? Ya, coba buat rekomendasi jalan keluar dan tulis beberapa kemungkinan konsekuensi yang akan didapat apabila kita memilih keputusan tersebut. Oke, kalau misalnya kita ambil konteks yang tadi ya batok kelapa ya, berarti rekomendasinya berarti kalau kita udah menganalisa ada kemungkinan buat kita itu ya untuk nge-share baik itu yang hoax atau tidak hoax ya. Kalau misalnya itu berita hoax, kita juga akan mencantumkan atau menegur gitu ya kakak yang mengirimkan berita tersebut. Tapi kalau misalnya untuk kita membuat rekomendasi dan konsekuensi nggak cuma di konteks kita menerima berita ya kak ya. Jadi berpikir itu lebih luas ternyata ya. Nah, ada lagi nggak kak contoh yang lain yang relevan sama kita untuk anak SMA ya, man gitu ya gitu. Ada nggak kak? Misal di dalam kelas lagi ngobrolin soal pentas seni untuk kemah nih. Udah 2 hari nggak ketemu nih keputusannya seperti apa. Nah, kira-kira tuh masalahnya di mana gitu. Apakah tidak ada ide yang masuk akal? Atau mungkin ada 2 ide yang sebenarnya sama-sama kuat tapi nggak ada yang mau ngalah gitu. Berarti kalau yang kita cari misalnya nih akar masalahnya kan tadi yang pertama akar masalah ya. Nah, ketemu akar masalahnya itu tadi yang kedua aja yang menarik tuh. Ada 2 ide yang saling kuat. Nah, tapi nggak mau ada yang ngalah. Nggak ada yang ngalah gitu kan. Terus dengan tadi cara yang kedua yaitu buat rekomendasi diagnosisnya gimana? Ya coba aja tulis aja di usulannya apa aja, usulan A seperti apa, usulan B seperti apa, kemudian coba diidentifikasi kelebihan dan kekurangannya seperti apa, kemudian konsekuensi apa yang akan didapatkan ketika memilih usulan A, ataupun begitu juga sebaliknya ketika memilih usulan yang B seperti apa gitu. Nah setelah semakin kelihatan nih masalahnya seperti apa, segera diputuskan. Jangan biarkan itu menggantung lagi gitu kan. Iya, berat. Iya, biasanya ya banyak lah ya yang gantung-gantungan gitu ya. Yang kedua sudah rekomendasi. Terus ada lagi nggak kak cara yang selanjutnya? Nah iya, coba berlatih dan jangan malas baca. Wow. Coba baca buku, artikel, apapun itu.
dari berita, majalah, atau karya tulis ilmiah yang lainnya gitu. Dan pastikan dapatkan bacaan tadi dari sumber-sumber yang terpercaya. Wow, oke. Nah, dengan membaca kita dapat memperluas wawasan dan juga memperkarya sudut pandang ketika kita melihat suatu masalah itu. Oke, jadi kalau misalnya kita ada semakin banyak kita baca itu kan kita jadi pengetahuannya luas ya Kak. Kalau misalnya pengetahuan luas, baik itu kita dari kondisi manapun, misalnya kita di kondisi rapat atau kita kondisi dapat berita ya, kita wawasan kita juga udah punya bekal gitu ya Kak ya. Jadinya kita juga akan lebih terbiasa ya untuk berpikir lebih kritis dengan apa yang datang, informasi apapun yang datang pada kita. Iya betul. Dan apapun bidang yang kakak geluti, jangan lupa membaca topik-topik lain yang ada di bidang lain begitu. Nggak ada salahnya kok membaca topik-topik di bidang lain yang baru gitu. Karena dengan begitu kakak memiliki wawasan yang lebih luas dan juga memiliki berbagai macam sudut pandang ketika menghadapi suatu masalah gitu. Sip. Oke Kak, udah itu ya, 3 itu ya kuncinya. Cukup sepertinya ya. Oke, mantap. Oke ya Kak, kita udah dapet nih alur dalam berpikir kritis nih. Ya tadi yang dari Kak Zula itu yang pertama nih. Yang pertama kita harus tahu akar masalah yang ada itu apa. Terus yang kedua rekomendasi dan tahu konsekuensi dari pilihan atau dari beberapa rekomendasi yang ada. Dan yang ketiga yaitu perbanyak untuk membaca berbagai topik supaya kita punya sudut pandang yang lain. Karena berbagai masalah itu memang harus kita lihat dari sudut pandang yang lain supaya kita dapat menyelesaikan suatu persoalan yang kita hadapi. Oke, terima kasih untuk pertemuan pada kali ini. Kita bertemu lagi untuk di video selanjutnya dan tetap belajar. Salam Pramuka.